untuk perorangan. Perorangan. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum atau wassalamualaikum? Kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti berapa orang di situ? Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Kayaknya tidak sih. Anda Muslim? Anda Muslim? Iya. Muslim. Coba Bang, jangan-jangan Anda disangsikan ini keislamannya. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran, coba. Saya Muslim dari lahir tapi tidak tahu baca Al-Quran. Gak tahu baca Al-Quran. Coba-coba. Masa Anda seumur hidup Anda tidak pernah sholat? Pernah sholat tidak? Pernah waktu kecil. Coba gimana bacaan sholat? Cuman bismillah doang. Aduh. Nanti Anda disangsikan keislaman Anda ini. Ya karena sering ikutin kontennya jadi mikir-mikir lagi kayaknya mau ini deh, kayak mau pindah agama gitu. Mau pindah agama. Ya belajarlah pelan-pelan ya. Cuman Anda ini meragukan ini, Anda ini Islam. Masa bacaan sholat tidak bisa? Kita undang dulu Muslim yang mengerti ya. Oke, saya turunkan. Saya itu teman-teman selalu mendapat inbox dari Muslim-Muslim. Kamu beraninya ya sama orang-orang awam ya. Tapi yang ngomong-ngomong begitu, tidak ada yang berani naik itu loh masalahnya. Yo silakan. Bagaimana Anda ini mengatakan bahwa tidak ada Muslim yang Muslim yang saya naikkan orang-orang awam, tapi Anda yang ngomong begitu Anda tidak berani naik. Mana tadi Khairul Huda tadi? Mana tadi ya? Khairul Huda, mana tadi? Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Aduh, masih saja. Naik. Oke, ada Senja Siburian. Senja Siburian. Muslim Bang. Nah, Khairul Huda. Ya, selamat malam Khairul Huda. Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Bentar Bang. Ya, Khairul Huda, Muslim ya. Oh, Muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya Bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana?
Oh ya sangat berani lah, wong saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai Minum orang... kopi, Bang, ya? Gimana? Saya minum kopi. Ya, nggak apa-apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul. Karena mungkin tidurnya terlalu larut, betul. Iya. Kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan, Bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda yang saya tanya. Lelah. Oke, lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh percaya, sangat Percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh bisa jadi. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya. Gimana sih? Ya kalau Anda telan secara harfiah memang seperti itu. Tetapi kan itu istilah. Istilah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Kok bisa istilah? Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung. Istilah gimana? Oke. Sudah mulai tidak percaya dengan perkataan Muhammad. Saya percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita. Orang satu lagi. Ya sudah. Kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan kencing di telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak. Saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Saya tidak pernah mengganti. Jadi yang benar yang mana? Penyebab orang kesiangan karena setan kencing di telinganya atau karena kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, terus? Sebentar saya tanya. Data Anda dari mana? Simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan kencing di telinga? Data. Oke, dia minta data. Baik, saya tunjukkan datanya. Dia minta data. Baik, tampilkan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara. Ya. Baik. Oke. Coba kelihatan sekarang di layar. Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan. Dibaca dari atas. Nanti kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Berarti terjemahnya salah. Salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya dulu. Salah. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Muhammad nggak masuk akal, dia Arabnya. Coba Arabnya dibaca. Apa bedanya? Kecuali kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahnya salah? Bisa. Apakah terjemahnya salah? Arabnya dulu. Baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Loh, biar saya tahu makna aslinya. Saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Oke, kita bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Terus dulu. Baca dulu. Artikan dulu. Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik. Sama enggak? Lihat terjemahannya. Dibaca semuanya. Sama ini, sama terjemahannya. Di mana salahnya?
Coba dari Abu Qasim siapa Ya itu? sudah, coba kami yang baca, coba. Nah, Kamu itu bisa baca Arab apa enggak? cuman pamer baca Arab saja. Inilah teman-teman orang Islam. Menyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah huruf Arab, tapi Terus kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya ini berubah. Karena kitab kamu banyak yang berubah Ya dari sudah, original. sekarang kita nggak bahas kitab saya. Sekarang kita bahas ini. Di sini berubah nggak? Harus berbicara di Bros. Nih, tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Ini loh. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oh, benar. Oke, sekarang saya mau balik lagi. Mengencingi orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin kamera saya. Yo. Perhatikan. Ya. Ayo. Menurut Muhammad, setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Itu terserah. Menurut Muhammad, setan tidurnya di mana? Ya di mana saja. Di mana saja gimana? Di hidung. Setan tidurnya di sini, kencingnya di sini. Bentar, saya tanya. Saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam hidungnya tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Nah, kebetulan orang Islam karena kita Islam kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak pernah dibersihkan, sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Tuli dari mana? Buktinya saya bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Kenapa? Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, kenapa harus dicuci? Kenapa saya kenapa harus dicuci? Lalu. Kenapa kita harus dicuci? Khairul, dengar, baik. Tenang dulu, tenang. Tarik napas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan napas. Tarik napas lagi. Hembuskan napas. Sudah. Baik, dengarkan. Dengarkan saya. Menurut Anda, tenang. Siapa nama bapaknya Maulus? Anda, orang non-muslim, ya, ada nggak yang bangunnya pagi? Tuh, lebih banyak mana orang Islam dengan orang muslim? Tenang, saya tanya dulu. Saya tanya juga. Ada tidak orang non-muslim yang bangun pagi-pagi? Ada banyak. Ada banyak. Berarti, menurut Muhammad, telinganya tidak dikencingi setan, betul? Semuanya dikencingi. Semuanya dikencingi. Jadi kamu percaya setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budek. Kenapa? Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh, percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kamu percaya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh, percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhin Muhammad, kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan apa? Bagi saya. Penyebab orang bangun kesiangan apa tadi? Dan manusia punya dua kebutuhan. Ada kebutuhan psikis dan kebutuhan... Tenang. Khairul. Tadi sebelum kamu saya suguhkan perkataan Muhammad. Apa penyebab orang bangun kesiangan? Lelah. Dengan kemampuan berpikir saya. Tenang. Sudah. Lalu, saya tanya sekarang gantian. Tiba-tiba setelah saya suguhkan perkataan Muhammad, ternyata bukan karena lelah, betul? Saya percaya. Bukan karena lelah, betul? Intinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Ya al-amin. Buktinya, kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Tidak.
Iya, Karena- berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Semua saya percaya. Baik, saya kasih Kenapa contoh. orang- Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun tenang, kesiangan? tenang. Kamu Tenang, saya tidur jam tenang. 9 Kenapa pagi. Jam 9 Kenapa malam. orang saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Oh, saya nggak Kemudian pernah, kamu saya bisa habis bangun subuh. jam tenang. Saya tidurnya tenang. habis subuh. Saya bisa tidurnya habis bicara? subuh. Saya bisa bicara nggak? Saya bisa habis subuh. Silakan. Bisa? Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Hmm. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Iya, betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam. Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan? Kak, bentar, saya jawab. Anda menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam, kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Buktinya orang non-muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang Berarti secara akal sehat, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur di kencing di telinga orang. Tapi karena memang faktor fisik tubuhnya. Sebentar. Ada yang jam tidurnya kurang, makanya bablas. Ada yang kecapean, makanya bablas. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad, mendadak kamu jadi gubluk. Tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Ngomong, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi sekarang bagaimana? Fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Kata siapa? Oke, saya tanya, banyakkah orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak, tidak banyak. Oke, banyak nggak yang nggak sholat subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja. Nekat. Kencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya setan tidur di kencing di telingamu, berarti intinya gini ya. Setan tidur di sini. Ini tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan. Betul. Betul. Sekarang. Jawab ya. Pertanyaan saya. Oke lah. Baiklah. Baik ya. Siapa nama bapaknya Paulus? Semoga nanti kalau Anda sudah waras, nanti Anda bisa kesini lagi nama ya. Bapaknya Paulus? Edis. Gimana? Itu kan nabimu. Itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Sudah buat apa? Aja. Bapaknya Paulus buat apa? Wah, kamu perawinya aja nggak jelas. Perawi nggak jelas. Fungsinya apa kalau bapaknya Paulus ini siapa? Dari mana Paulus lahir? Dari mana lahir? Dari mana lahir? Dari bapaknya lagi mana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Nah, kalau nama bapaknya enggak ngurusi siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus. Nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Murni perkataan Yesus. Dari para saksi mata. Saksi? Ini koran apa wahyu? Kok kesaksian? Ya sudah. Siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah. Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, ngapa? Loh. Maksudnya Islam punya dua pendeta. Tadi kan kamu tanya kepada saya, siapa bapaknya Paulus? Saya bilang, Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus. Nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad Abdullah? Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua
pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa sih? Ya Hadis apa itu sih? zaman Apa? Nabi. Saya tanya dulu, Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis itu apa? Sebentar. Dari situ aja Saya kamu tanya nonton dulu. bohong. Saya tanya, kamu Belum ada Quran, belum ada hadis. Kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Ada. Bukunya Kalau tidak saya, ada. Oke, kalau saya tunjukkan Bukunya hadisnya tidak kalau nggak ada. ada Quran di zaman Muhammad mana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Karena kita Siapa yang meriwayatkan hadis memang? banyak sahabat. Oke. Misalnya misalnya periwayat hadis Bukhari, Muslim, mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya kedudukan hadis itu banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak. Hadis yang kamu pegang hadis apa? Sebentar, makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis yang kamu dengar, tenang. Hadis yang kamu pegang itu adalah hadis Muslim, Sahih Bukhari, betul? Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca yang kamu tampilkan dari kitab apa? Hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, itulah hadis yang terkenal, betul? Banyak, di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya sudah. Oke, bertemu nggak dia dengan Muhammad? Oh tidak. Nggak ketemu. Tapi ada rawinya. Saya tanya sekarang kalau. Oke. Kapan Markus ketemu Berarti Yesus? saya tanya, apakah Kapan Yesus perawi ketemu Markus? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh ada, silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Ditanya ketemu enggak kok Islam. Ketemu enggak mereka? Enggak ketemu. Enggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari mana di sini dikatakan dari sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini dikatakan dari Umar? Umarnya sudah meninggal. Loh. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis, itu ada Umar. Umar menyampaikan kepada si ini, kemudian si ini. Itu nyambung, ada rawinya. Oke, coba nih, kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang nyata nih. Kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih. Kapan Yesus ketemu Markus? Saya tunjukkan. Kita kasih contoh hadis-hadis yang nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan. Nih, ini saya mau balik nih. Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Kelihatan? Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi terjemahannya salah lagi. Salah dia. Salah terjemahannya. Baca hadisnya. Ini terjemahannya salah ini. Baca hadisnya. Saya enggak butuh terjemahan. Mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Pak, coba saya tes nih. Saya tes. Ngapain kamu kerja, Pak? Saya tes. Kalau kamu mengerti bahasa Arab nih. Kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat ada ucapanmu yang seperti ini. Ucapanmu ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Yo, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi? Assalamualaikum ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Kalau itu kan untuk perorangan. Perorangan. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum? Kalau assalamualaikum kan penutup.
Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi atau Assalamualaikum ya ayuhan Nabi? Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi Oke, berarti wabarakatuh. berapa orang di situ? Nabi Muhammad. Untuk Nabi Satu Muhammad, orang. satu orang. Berarti Anda manggil-manggil Muhammad nggak? Iya. Kenapa? Salahnya apa? Ketika orang Kristen mau berseru-seru memanggil-manggil Yesus, kau bilang mentuhankan, betul? Oh, faktanya kalian menuhankan. Nah, ketika kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad, gimana? Saya menabikan. Tidak pernah menganggap. Dia dengar nggak? Dia mendengar nggak? Muhammad maha mendengar nggak? Muhammad mendengar, balah. Mendengar. Sudah mati tapi bisa mendengar kan? Kenapa kamu berstandar ganda? Kalau ada orang memanggil-manggil orang mati, namanya musyriknya. Oh tidak. Berarti orang mati bisa mendengar. Maha mendengar. Sejak kapan Islam mengajarkan orang memanggil orang mati musyrik? Tidak ada. Oke, baik. Bagi orang-orang yang datang ke kubur, kemudian berseru-seru kepada orang dalam kubur itu, menurut hukum Islam bagaimana? Sunnah. Hadisnya? Mana hadisnya? Mana? Zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Pergilah kalian berziarahlah ke kalian. Makanya kan gak iso bahasa Arab, repot. Ya sudah, apa artinya? Tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kubur untuk agar kalian mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu jelas perintah. Berziarah, bukan memanggil-manggil orang dalam kubur, betul? Nah, terus ngapain kalau kita berziarah nggak manggil-manggil? Wong kita itu mendoakan. Memanggil-manggil orang. Mendoakan sama memanggil-manggil beda. Kita mendoakan. Oke, kalau di kuburnya Muhammad mendoakan atau memanggil Muhammad? Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Itu manggil atau mendoakan? Kelanjutannya apa? Ya Rasulullah kita memanggil. Kemudian apa? Berarti kamu panggil Muhammad, betul nggak? Kalau kamu punya istri kamu manggil. Kalau kamu punya istri kamu manggil istrimu apa kamu? Kalau masih hidup nggak apa-apa. Kalau sudah mati dipanggil-panggil itu namanya nggak waras. Kan kita tidak kalau mungkin saya memanggil-manggil menyebut orang dia masih hidup, misalnya teman saya di situ namanya misalnya Joko. Oi Joko, sini Joko. Nah, karena masih hidup kan? Kalau kamu Muhammad memang masih hidup. Ya. Muhammad masih hidup. Kenapa? Muhammad masih hidup. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Terima kasih Bang Tobias. Sebentar. Sudah meninggal. Nah, pertanyaan saya, kalau orang meninggal bisa mendengar? Bisa. Bisa mendengar. Oke, karena kamu tidak waras lagi, kamu saya turunkan. Kamu tidak waras lagi masalahnya. Dari tadi kamu tidak waras. Ya, kalau orang mati katanya bisa mendengar. Halo bro, udah mati bro. Emang gak waras lagi. Yuk, silakan yuk. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya, dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang. Dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu,
salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hati-Mu ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.